Nah, di sini saya mewakili teman-teman saya dari Borneo mau sedikit mewawancarain Bapak, Pak. Oh, mewawancarai Ya, terkait? tentang etika profesi dan bagaimana cara melayani keluhan tamu di hotel. Terkait dengan komplain dan juga terkait dengan etika di bidang perhotelan. Iya. Baik, silakan. Sebelumnya, yang pertama itu menurut Bapak apa itu etika profesi dalam industri perhotelan? Etika profesi menurut saya hampir sama dengan etika profesional. Etika profesi dan sama etika profesional itu hampir mirip. Tapi perbedaannya adalah kalau misalnya di bidang perhotelan, etika profesional atau juga profesi itu adalah bagaimana cara kalian untuk dapat profesional setiap saat. Di dunia perhotelan itu tidak ada yang namanya oh saya lagi istirahat, oh saya lagi ini, oh itu saya lagi istirahat, tamu ya silakan kalian aja yang menangani tamu. Itu tidak ada. Dimana etika profesional adalah bagaimana ketika tamu membutuhkan maka kalian harus siap untuk berhubungan langsung dengan mereka. Bagaimana ketika kalian bertemu dengan tamu ketika kalian baru selesai istirahat. Contohnya adalah ketika kalian baru selesai istirahat, kalian belum grooming, maka bagaimana caranya sebelum kalian ke area tamu, kalian sudah grooming terlebih dahulu. Itu adalah etika profesi. Terus juga bagaimana dengan kinerja bersama dengan teman. Ketika depan tamu di dunia perhotelan tidak boleh namanya simut-simutan di depan tamu. Itu adalah etika juga profesi. Terus juga kalau misalnya etika lainnya adalah bagaimana sih caranya kita bisa menampilkan dan juga memberikan yang terbaik kepada tamu. Jangan membeda-bedakan tamu. Oh ini tamunya luar negeri, halo selamat siang. Giliran tamunya orang lokal, orang Lampung, kita ngeliat tipenya orang Lampung, kita iya selamat siang. Itu adalah etika yang sangat buruk. Itu bagaimana, paham ya? Tadi kan sebutin ya Pak, bagaimana kita menampilkan yang terbaik buat tamu. Ini kalau misalnya kita nih lagi melayani tamu yang komplain, karena tamu ini merasa kurang puas sama kamar yang mereka tempati. Kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai hotel? Nah, kalau semisal itu, setiap hotel memiliki banyak standar ya untuk menangani tamu, untuk greeting, dan juga untuk farewell. Itu akan berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di tempat kita, komplain itu sangat wajar. Apalagi kita yang bekerja di dunia perhotelan, dunia jasa, sama dunia barang atau dunia produksi. Itu sangat minim untuk tidak menerima komplain. Pasti bakal menerima komplain. Kenapa? Itu adalah hal wajar di mana kita juga bisa growth. Maka yang pertama kita lakukan adalah apa dulu nih yang kita permasalahan tamu ini apa dulu? Oh tamu ini masalahnya kayak gini. Terus yang kedua, posisikan diri kita itu tuh sama dengan tamu. Kayak misalnya, tamu udah jauh-jauh dari Surabaya ke Lampung dalam perjalanan 1 hari full, misalnya perjalanan darat. Terus datang ke sini dengan membayar sekitaran 900.000 sampai 1 juta. Kira-kira apa harapan kalian untuk menginap di sini? Pasti kita harus pastikan dulu. Oh iya perjalanan jauh, dia udah bayar mahal. Terus tiba-tiba ada masalah di kamarnya. Nah, yang terus setelah kita sudah memposisikan diri, itu maka akan ada rasa solusi untuk diri kita sendiri, gitu. Kita sudah tahu solusinya, maka kita ucapkan dulu maaf. Mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanannya. Maka dengan kita mengucapkan maaf, maka redalah emosi dia. Udah ada permintaan maaf nih. Nah, selanjutnya cari solusi yang pas. Kalau misalnya tamunya bermasalah dengan kelistrikan, maka hubungi engineering untuk perbaikan. Tapi kalau misalnya kamarnya bau, kelistrikan segala macam, maka changing kamar, roomnya dipindahkan. Tapi kalau misalnya sudah di luar kendali kalian, maka panggil kepada manajer. Gitu. Nah setelah itu sudah memberikan solusi, maka ucapkan terima kasih. Seperti itu. Itu ya, paham ya. Terus Pak, kan misalnya ini kan kita kadang kalau staf hotel ini walaupun mengenai guru, kalau ngadepin komplain tamu kayak gitu kan harus tetap senyum ramah. Nah itu kalau menurut Bapak, gimana caranya Bapak untuk tetap jaga kayak sikap sopan santun sama ramah waktu ngadepin tamu yang marah? Kalau misalnya bahasa buruknya adalah bermuka dua, tapi ini dalam konteks yang lebih baik. Gimana caranya profesional kalian itu diuji pada saat itu. Masalah keluarga, masalah pacar, masalah pasangan, masalah apapun di luar sana, masalah pertemanan. Tapi ketika sudah di depan tamu, maka sudah harus profesional. Seperti yang kalian katakan bahwa etika profesi. Ketika sudah di area tamu, maka sudah harus siap. Oh, hari ini saya harus tersenyum depan tamu. Hari ini saya melayani tamu. Ini adalah etika profesi saya. Misalnya gitu. Jadi, gimana caranya? Maka tanemin kepada diri kalian. Yuk senyum, yuk teman-teman harus bahagia. Karena tamu tidak mau dan tidak tahu dan tidak akan mau tahu untuk masalah kalian di belakang seperti apa. Gitu. Yang mereka mau adalah profesional kalian dan juga pelayanan kalian seperti itu. Terus ada lagi Pak kayak gimana tuh tindakan pertama yang dilakukan di hotel waktu ada konflik kayak antara staff sama tamu gitu, misalnya kayak konflik itu berat banget, tamunya cepet ngeyel, udah kasih solusi dia masih ngeyel. Nah itu adalah temukan dengan manajer. Nah makanya kalau misalnya kita adalah dengarkan dulu permasalahannya.
tamu itu hanya pengen didengar loh, misalnya kayak gitu. Ketika kebetulan pada saat ini alhamdulillahnya kita belum pernah mendapati tamu yang ngeyel gitu. Karena apa? Karena kita berusaha untuk mendengarkan masalah dan mencari titik terang dari masalah itu sendiri terlebih dahulu. Kalau misalnya kita sudah benar-benar aduh nggak tahu nih mau kayak mana, maka manajer akan turun tangan. Ketika manajer turun tangan itu pasti udah ada, entah itu ada komplimen, entah itu ada tambahan atau juga ada hadiah. Nah itu akan tergantung dengan manajer untuk mengatasinya. Maka problem solving itu yang kalian perlukan. Terus ada lagi nih, Pak, kayak apa prosedur pertama yang bapak lakukan kalau tamunya itu kan udah dikasih solusi tuh kayak masih aja kurang puas, nanti tamu di depan bapak tuh kayak bilangnya iya oke cukup, tapi di luar tuh dia kayak misalnya upload ke sosmed nih, oh hotel ini ternyata pelayanan kurang gini. Nah sebenarnya serba salah ya di zaman sekarang. Suatu bidang jasa yang tidak bisa memenuhi ekspektasi tamu, kita sudah memberikan yang terbaik untuk tamu, tapi ternyata kurang untuk bagi tamu, itu adalah hal yang kurang. Prosedur kita adalah kita memberikan dulu yang terbaik gitu. Terus kalau misalnya di komen di sosial media, maka kita sudah ada backup gitu. Kita sudah menawarkan ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, namun kami sudah memberikan Bapak untuk mendapatkan ini dan gitu. Jadi prosedurnya adalah karena kita belum pernah mendapatkan case tersebut ya, jadi kita belum memiliki pas apa yang harus kita berikan. Tapi rata-rata adalah dari penggunaan problem solvingnya manajer itu pasti sudah bisa memenuhi ekspektasi tamu. Ini cukup ya Pak, ini yang terakhir nih, apa kayak saran Bapak buat mahasiswa kayak kami nih yang tertarik buat berkarir di industri perhotelan? Yang pertama jangan takut mencoba ya. Yang pertama jangan takut mencoba, yang kedua jangan pilih-pilih, Oke Pak, itu tadi pertanyaan yang udah saya siapin dan udah terjawab semuanya sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Semoga kita bisa bekerja sama antara Polinela dengan masyarakat. Pasti ya.